Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, analis saham syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu saham yang masuk dalam daftar saham syariah, yaitu saham saham PANI. Jadi saham Pantai Indah Kapuk 2. Jadi ini adalah saham yang akan kita bahas karena ini adalah saham yang masuk dalam daftar saham syariah atau ISI. Nah, buat teman-teman yang butuh data-data seperti ini silahkan masuk ke situs idx.co.id. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan saham PANI. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa subscribe ya. Subscribe dan share video ini ke berbagai sosial media. Yang baru masuk baru bergabung ya. Yang mau kalkulator saham, silahkan teman-teman tinggal tunggu beberapa hari lagi, mungkin besok atau hari ini kita sudah bisa perlihatkan ya. Untuk yang mau order langsung, jadi tidak lewat WA lagi, ini otomatis langsung ke sistem pembayaran. Oke, kita langsung saja saham PANI. Oke, kita lihat teman-teman. Kalau lihat grafik saham Pantai Indah Kapuk 2 ini di harga 100 saja menjadi 13.000. Ini luar biasa teman-teman. Bahkan di sini disebutkan bahwa kenaikannya kalau kita lihat di mungkin 1 tahun terakhir aja ini 151%. Kalau di 5 tahun terakhir, karena ini masih menggunakan coba di harga 300 saja, ini di harga 3.000 itu sudah 10 kali lipat. Berarti ini berapa ya? 3 kali 4, 12, 10, bisa 40 kali lipat ya teman-teman. Sungguh luar biasa kenaikannya teman-teman. Dan setelah naik di harga tertingginya 18 ribuan, turun di 10.000, 11.000 dan naik lagi di 13.000. Apakah saham ini masih menarik untuk dijadikan sebagai apa namanya teman-teman, solusi investasi teman-teman yang mungkin kelebihan duit saat ini. Ini akan kita bahas, kita masuk saja di sini teman-teman. Oke, kita lihat dulu sisi finansialnya. Dividen yield-nya 0,03, cukup rendah. Jadi kalau dividen yield yang baik itu antara 1 sampai 3% ya. Basic earning per share-nya 33 dengan harga 13.000 cukup jauh ya selisihnya ya. PER-nya 404 kali. Nah, ini yang sudah bisa kita lihat teman-teman, valuasinya seperti apa. Sering saya sampaikan bahwa kalau Lo Keng Hong mencari apa namanya saham yang murah, itu biasanya price to earning ratio-nya itu di bawah 10 kali. Nah, ini 404 kali layak atau tidak? Untuk analisis fundamental tentu sudah tidak layak, teman-teman. Tapi kita akan lihat lagi di apa namanya indikator-indikator lainnya. Kita lihat dulu di mana ya? Oke. Valuation ratio. PE-nya itu di, waduh, ini juga bisa dilihat ya, yang kuartal berdasarkan kuartal 1, kalau tadi ada di 400-an, ini di 298 price to earning ratio-nya ya. Masih cukup bukan cukup, sangat tinggi, fantastis nilainya teman-teman. Oke, mari kita lihat perbandingan antara pendapatan, net income, dan laba bersihnya, net marginnya. Net income-nya di 40 billion ya, jadi bukan triliun, jadi ini miliar, 49 miliar net income. Net marginnya berarti 8%. Kalau teman-teman biasanya berpatokan di perbandingan antara pendapatan dan laba bersih, kalau kita lihat net income-nya ini turun ya, dibanding dengan kuartal 3, kuartal 4 2024 dan kuartal 1 ini
ini turun 49. Jadi 49 dari 137 jadi 49 miliar. Ya, jelas turun. Biasanya teman-teman sederhananya seperti ini. Kalau mau beli saham investasi jangka pendek menengah, maka yang pertama kali dilihat itu sebenarnya lihat revenue-nya, pendapatannya, dan net income-nya. Naik atau tidak bandingkan dengan kuartal 1 2025, bandingkan dengan kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Caranya seperti itu sederhananya. Jadi kalau mau screening simple ya, bukan satu persatu, screening satu persatu, dan cara cepat melihatnya bandingkan kuartal 1 2025 dan kuartal 1 2024. Di sini net income-nya 49 billion, di sini 123 billion, turun jauh teman-teman. Jadi sekali lagi dari segi valuasi price to earning ratio-nya ini kurang layak untuk masuk daftar investasi teman-teman. Dan dari sisi perbandingan antara pendapatan dan net income-nya juga kurang, tidak menarik ya, sangat tidak menarik. Revenue to profit, oke. Net income bisa dilihat ya teman-teman, perbandingan net income dan revenue-nya atau pendapatannya itu hanya sekitar 8%. Oke, kita lihat ya indikator-indikator lainnya. Dividen historinya 4 rupiah ya, dividen yield-nya 0,03, masih terlalu rendah teman-teman. Kalau kita sudah melihat valuasi tadi ya, kita lihat indikator lainnya lagi. Oke, kita lihat valuasi dari rasio yang lain ya. Teman-teman bisa lihat, kita pakai kuartal 1 2025 ya, bukan yang current ya. Kuartal 1 2025, karena ini yang sudah profitabilitasnya. Kita lihat return on equity-nya hanya 3,21% ya. Saya sering menyampaikan teman-teman, kalau mau lihat saham valuasi dari PBV layak atau tidak, bandingkan dengan return on equity. Return on equity di 10% itu masih layak dengan PBV 1 kali ya. Kalau 20% berarti PBV-nya 2 kali, masih layak. Kalau ini teman-teman, kita lihat price to book value-nya ya. Di mana? Book value 1,26. 1,26 ya. $1,26K. Working capital tanggal book value per share-nya 1,26. Oke teman-teman, book value per share-nya itu 1.000,26, berarti dengan harga 13 tanggal Pak. Kalau misal harga 10.000, berarti itu jauh sekali teman-teman. Jadi bisa 10 kali lipatnya ya. Jadi price to book value-nya itu 10, kurang lebih hampir 10 kali lipat ya. Jadi cukup mahal sekali. Karena kalau lihat teman-teman, book value per share-nya itu 1,26K ya. Jadi kalau teman-teman hitung dari harga saham dibagi dengan book value-nya, berarti kurang lebih hampir ke sekitar 10 sampai 13 kalinya. Jadi ini kurang menarik ya. Jadi
kesimpulannya teman-teman, kesimpulan awalnya. Silakan lakukan analisis lagi. Jadi tidak ada rekomendasi jual atau beli untuk analisis ini atau review singkat ini. Dengan harga 13.600 dengan book value yang hanya kurang lebih 1.300-an, maka PBV-nya lebih dari 10 kali ya. Dan price to earning ratio-nya itu di angka 300-an lebih ya. Sehingga kesimpulannya saham ini cukup mahal, sangat fantastis mahalnya. Karena sekali lagi teman-teman, secara sederhana untuk melihat membandingkan antara book value-nya mahal atau tidak, kita mengacu ke return on equity. Kenapa bukan return on asset? Karena return on asset itu tidak mewakili kepemilikan sepenuhnya. Jadi di sana sudah ada aset, itu ada utangnya juga. Kalau ekuitas jelas itu di modalnya, dan ini hanya 3,21%. 3,21% berarti PBV-nya masih layak di 0,3 ya. Kalau dia sampai 10% berarti layak di 1 kali. Sedangkan PBV saat ini untuk PANI, saham PANI, itu di 10 kali lebih. Jadi cukup mahal teman-teman. Oke, mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, mau tanya-tanya soal kitab, mau tanya-tanya soal apa namanya, saham dan lain sebagainya, silahkan langsung saja komentar di bawah, dan jangan lupa share video ini ke berbagai sosial media. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.